Hari ini dan mungkin seterusnya 1-2 bulan, saya mau kasih seri lagi, suka seri karena kan banyak sekali itu rahasia Tuhan itu yang susah untuk diberhentiin karena begitu banyak, begitu luas ya. Jadi saya akan bicara mengenai kerendahan hati. Amin. Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, justru itu kesombongan. Jadi kerendahan hati artinya kita merasa kita benar-benar rendah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita benar-benar tergantung pada Tuhan. Gak mau tergantung pada kekuatan kita sendiri. Walaupun saudara mungkin sudah punya ijazah S1, S2, S lilin, S apa macam-macam saudara, tapi tidak mau pakai kekuatan saudara sendiri. Tetap saudara merasa kosong di hadapan Tuhan. Jadi sungguh-sungguh mau bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, pas saudara, kalau dia minta kita rendah hati, pasti dia sudah lebih rendah hati dari kita. Dan dia sudah tunjukkan hal itu saudara. Ya, Chandra boleh mulai kasih ayatnya. Haleluya. Di Matius 11 ayat 29. Mari kita baca bersama. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang lagi stres, yang ada anxiety, ketegangan, saudara datang kepada Yeshua. Matius 11 ayat 28 kan? Kalau kita lagi berbeban berat, saya tahu di sini saudara banyak sekali yang punya beban berat, sama saya juga saudara. Ya, kalau kita lagi berbeban berat, Chan ayat 28 Chan. Ya, kita tenang aja. Karena Tuhan Bapa kita Yeshua mengundang kita. Dia bilang, mari nak, kamu yang stres, kamu yang berbeban berat, mari. Dia panggil, baik banget. Ayo, karena aku yang akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saudara mau datang kepada Yeshua? Ini dia yang undang. Jadi nggak usah malu-malu. Dia yang undang, saudara datang. Maka kalau saudara datang kepadanya, tatkala saudara sedang berbeban berat, sedang udah letih lesu, udah hopeless, kata Ibu Julian tadi ya. Sudah putus harapan, rasanya udah, siapa tadi yang bersaksi? Apa kita nggak tahu ngadepin nama? Doris. Glory, haleluya ya. Glory is at her lowest point of her life, di titik terendah dalam hidupnya. Ya, kalau saudara lagi berbeban berat, letih lesu, datang pada Yesus. Itu enaknya kita punya Yeshua yang baik,
Amin. Amin. Setiap saat dia siap. Kita mau telepon dia setiap saat, kita punya hotline. Gak usah lewat si anu, gak usah nyokok situ-situ. Kita punya akses pribadi. Kita punya kartu akses, yaitu doa. Ya. Jadi dia bilang kalau kita datang padanya, ayat 9 lagi John. Ya. Tapi dia bilang, pikulah kuk yang kuk pasang. Kuk tahu nggak, saudara, kuk? Bukan cookies, kuk. Itu kuk yang di kayak kalau tahu lah ya. Saudara sapi. Saudara tahu nggak? Yang nggak tahu angkat tangan. Oh, semua tahu, jadi saya nggak mau terangin lagi kan? Yakin saudara tahu. Berat kan? Tapi dia bilang, pikulah kuk yang ku pasang. Ya, dia yang pasang. Kalau dia yang pasang, dia tahu kekuatan kita. Pasti kita bisa menanggungnya. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Saudara, jadi kita belajar pada Yeshua untuk menjadi lemah lembut. Saudara, lemah lembut tuh bukan kayak bukan saudara. Ya, lemah lembut tuh di dalam, biarpun saudara kayak Maxi, suaranya gede, tapi isinya lemah lembut, tidak menusuk orang, tidak nyakitin orang. Itu lemah lembut, saudara. Perbuatan tidak mau nyakitin orang. Pokoknya bukan yang gitu-gitu ya, saudara, bukan ya. Jadi, dan Yeshua tuh apa, saudara? Rendah hati. Jadi malam ini dan seterusnya berapa malam nanti kita akan belajar pada Yeshua bagaimana itu rendah hati. Dia bilang, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara, kalau kita rendah hati, dia janji dia memberi ketenangan pada jiwa kita. Ya, jadi orang-orang yang lagi tegang-tegang, yang lagi senewen lah, ya, seno ini dong Pak, seno, oh no, seno ya, seno, nah itu yang gini, ya, seno, itu bahasa Manado itu tegang, senewen, datang pada Yeshua, ya, dan saudara mau belajar rendah hati. Tahu-tahu, senyak seno, kan sudah tenang kan? Orang tenang kan tidak seno. Dia janji akan jiwamu akan mendapat ketenangan. Believe it or not, percaya saja. Ada tuh lagu, percaya saja, percaya yang akan beri kita menang. Jadi rahasianya saudara, percaya saja. Di Afrika saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang sering ke Afrika. Dia bilang kehebatan, di sana banyak sekali mujizat. Kehebatan hamba-hamba Tuhan dan para jemaatnya, mereka semua percaya aja firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kamu akan dapat ketenangan. Dia percaya akan mendapat ketenangan. Apa saja, saya adalah kekuatanmu. Dia percaya. Kan ada ayat, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan padaku. Orang lagi lemah-lemah harus percaya. Dan tahu-tahu saudara jadi kuat. Ini saya sering lakukan.
Kalau saya lagi capek-capek, udah lemah, saya bilang, aku dapat melakukan perkara ini di dalam Yeshua yang memberi aku kekuatan. Maka orang suka bilang, wah, Dr. Tris kuat ya. Dia nggak tahu gue tadinya lemas, tapi karena tak kerjain, tak percaya, dan tak imanin, dan tak katakan, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Amin. Amin ya. Tadi juga si Ibu Julian, wah hebat kamu, kuat ternyata bisa baca dan bisa bicara bagus ya. Dan kita semua diberkati kan. Oke, jadi kita mau lihat lagi ayat berikut. Chandra, siapa nih anak ketawa? Nah, cita-cita 1 Korintus 1 ayat berapa? 7. Apa? Bicara keras kok. Beda. Pongah dengan pongo beda ya. Jangan sama. Pongo itu tuli. Udah. Ya. Pongah. Jadi siapa yang ini, jadi artinya kita harus tidak boleh sombong. Amin. Karena sombong ini aku bicara pada orang sombong. Siapa yang menganggap engkau begitu penting? Siapa menganggap kamu begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ayo. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Jadi semua yang engkau punya itu kasih karunia Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya grace. Di sini ada yang nama Grace, Ibu Grace. Ya, jadi apapun Ibu Grace nyanyinya bagus, Dori bagus, itu nggak boleh somsa ya. Karena itu pun kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan korek sedikit tuh saraf di leher sini tuh udah udah nggak bisa nyanyi gitu. Betul? Ya. Jadi saudara jangan sombong. Nanti ada saatnya saya akan bicara mengenai sombong. Sombong itu memang merasa dirinya lebih penting dari yang lain. Dia merasa lebih. Dia merasa lebih rohani. Dia merasa lebih ganteng. Dia merasa diri lebih kaya. Apalagi hati-hati kalau saudara suka ngomong, bukan level. Oh, sombong sekali. Artinya lu merasa lu di level yang tinggi dari dia. Sombong, ya. Jangan bilang-bilang nggak level. Jangan saudara pikir itu bahasa prokem yang keren. Nggak level. Jangan saudara sombong, ya. Ayat berikutnya Chan. Saya tergantung ayat. Karena pimpinan Tuhan di ayatnya. Nah, ini Tuhan Yeshua ini, dia sudah menunjukkan dia punya kerendahan hatinya. Ini sudah kelewat sih. Boleh ke Filipi 2 mulai dari ayat berapa kan? Ayat berapa Pak Nodi? Dia lebih pagian. Mulai ayat 5. Oke, ayat 5. Nyontek sedikit. Ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yeshua. Artinya orang kita mesti tiru semua. Baik pikiran kita semua,
perasaan kita semua. Berarti rendah hati itu menyangkut pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan itu bagiannya jiwa. Jadi jiwa kita pun harus rendah hati. Ya. Terus ayat berikut 6, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Bapa pencipta langit dan bumi yang paling top of the pop, yang paling pencipta langit dan bumi yang mempunyai semuanya, yang baginya tidak ada yang mustahil. Keren gak tuh? Dia keren abis. Tapi dia bukan nganggap itu mesti gua pertahankan, karena dia mau jadi manusia seperti kita, yang kalau ada di sini ya di sini. Sedangkan dia bisa omnipresent. Dia bisa hadir sekaligus di mana-mana. Dia bisa hadir sekaligus di dalam hati saudara masing-masing. Kita kalau di sini ya di sini aja. Bayangin, dia bisa ngecilin diri sendiri. Dia tidak anggap itu harus dipertahankan. Terus ayat 7, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oh, Yeshua yang begitu dahsyat dan ajaib, yang tidak ada kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kehebatannya. Yeshua itu, apa saja yang saudara pikirkan, ya dia iya. Dia bisa nyembuhin, dia bisa berhentiin angin, semua dengar dia, berhenti. Dia mau mengosongkan dirinya. Maukah kita mengosongkan diri kita, saudara? Ya. Harus. Tapi jangan terlalu kosong, kasihan. Mengosongkan artinya saudara nganggap saudaranya memang gak bisa kalau bukan dengan Tuhan. Ya. Nah, dia mau jadi dengan manusia. Kemudian ayat berikut, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Selamat datang Ibu Norce dan Ibu Shirley dan Ibu apa ya? Silakan. Sini tiga, masih muat, usah pusing masalah kursi. Sini. Ya. Malam. Dalam keadaan sebenarnya dan merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, mati di kayu salib itu satu mati yang paling rendah, paling terkutuk. Dia pilih mati yang paling rendah, yaitu disalibkan. Bayangin, dia yang Tuhan Elohim, yang paling mau mati di kayu salib. Kalau dia nggak mau mati juga bisa, ya. Dia merendahkan dirinya segitu-gitunya untuk sebenarnya menyelamatkan kita, kan. Cuma saya nggak ada dalam ngomongin itu, karena saya lagi ngomongin rendah hati. Dia datang mau menyelamatkan saudara dengan saya. Kalau dia nggak datang, semua masuk neraka, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Semua manusia sudah berdosa. Oh, saya nggak pernah berdosa. Pikiran saudara bisa diikhram. Kita semua sudah berdosa. Makanya upah dosa adalah maut. Jadi kita nggak ada yang bisa selamat. Makanya harus dia sendiri yang datang. Dia yang suci, kudus, yang ketika dia di bumi ini,
Dia suci, kudus, tidak ada dosa, sehingga dia layak sekali untuk menebus dosa-dosa saudara dengan saya. Oh saudara, saya bersyukur bahwa saya berada dalam Yeshua, bahwa Yeshua datang untuk saya, mau nyelamatin saya yang berdosa ini. Ya, saudara, kalau saya ngajarin saudara mengenai rendah hati, emangnya saya udah rendah hati? Belum. Tapi sedang berusaha. Amin. Amin. Makanya ada buku karangan Joyce Meyer. Dia bilang, reduce me to love. Reduce, ada kurang-kurangin saya Tuhan untuk mencintai. Karena rendah hati dan kasih itu jalan sejajar. Kalau saudara punya kasih, saudara juga rendah hati. Ya. Nah, berikutnya, dan dalam itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara tahu bahwa Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Tapi karena Yeshua udah yang paling top merendahkan diri, dia ditinggikan dan mendapatkan nama di atas segala nama. Nama Yeshua di atas apapun. Ada, saya lihat di satu video seorang Iran yang bersaksi, dia sempat bisa lari dan dia bilang, aduh, ini kematian di mana-mana, pembantaian rakyat di sana di mana-mana. Udah nggak ada uang, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada semuanya, nggak ada makanan. Dia cuma bilang, cuman orang asing, cuman asing yang bisa menolong kita. Kita nggak bisa menolong diri sendiri. Saya gemes, saudara. Kalau lu tahu cuma Yeshua yang bisa tolong kamu. Amin. Amin. Rasanya pengen bilang, lu panggil Yeshua, dia pasti bisa nolong kamu. Amin. Saudara percaya Yeshua bisa menghentikan semua itu? Yes. Bisa. Amin. Mari saudara bantu doa ya. Kita bantu doa di sini, kita lagi enak-enak. Kita bantu doa buat orang-orang di sana. Ya, ini. Nah, ayat berikutnya ini mengenai bagaimana Yesus. Apalagi kalau pemimpin selalu sembunyi dia punya kelemahan, no? Ya kan? Mereka nggak boleh tahu, jadi dia sok. Tapi seorang pemimpin yang izinkan rakyatnya mengetahui kelemahan itu benar-benar rendah hati. Nah, jadi Yeshua itu juga ketika dia datang ke bumi, dia rendah hati sampai dia mau cuci kaki para muridnya. Ya. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara udah pernah basuh kaki orang tua? Belum kan? Coba aja dulu. Ya, berikutnya. Saudara, orang rendah hati itu mau ditegur, mau dikritik, mau diajarin. Ada orang yang nggak mau diajarin, mau diajarin. Kita sudah tahu kok, sudah tahu. Orang rendah hati mau diajarin, mau ditegur. Ini nih kita banyak tidak mau ditegur. Itu kebiasaan kita. Kalau kita ditegur, kita bela diri atau kita salahin orang lain. Itu sih, itu kayak Adam. Ketika Tuhan marah sama dia, kamu ngapain?
istri saya itu Tuhan. Jangan jadi kayak Adam yang nyala-nyala mencari kesalahan orang lain. Ya, jadi saudara mau ditegur? Mau. Oh, puji Tuhan. Rendah hati nih jemaat di sini loh. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Semua orang rendah hati. Ya. Jadi sebab aku telah memberi teladan kepada kamu supaya kamu juga bawa. Sudah. Berikutnya Chan. Saya kan dulu iya. Kenapa kok ini healing? Kenapa ngomong rendah hati? Karena rendah hati. Kalau saudara rendah hati, gak penyakit. Amin. Coba saudara ngiri sama orang lain. Sombong kan ngiri? Bisa sih. Aku benci banget sama orang itu. Kenapa sih? Aduh, itu dia nyanyi lagi. Bagus sekali suaranya. Kamu belajar nyanyi biar bisa nyanyiin dia. Itu kan hatinya terus busuk-busuk terus saudara. Iya. Lama-lama dia kanker. Bukan Pak, maaf ya, nggak nyalain. Maksud dia bisa sakit yang lain kek. Itu cuma keluar. Itu juga dia. Jangan. Bisa penyakit malaria kek, apa kek. Ya. Karena orang yang marah-marah terus, itu hormon tegangnya tinggi. Hormon namanya kortisol. Dan kortisol itu merusak segala saudara punya organ-organ, merendahkan daya tahan saudara. Saudara rentan jadi sakit. Ya, jangan mengiri. Kalau tetangga punya mobil satu, saudara beli mobil satu. Dia beli mobil satu lagi. Oh, Pak, biasa. Kita beli mobil lagi ya. Mobil 2. Wah, dia beli mobil 3. Aduh, mobil 3. Udah nggak ada mah. Ini udah nggak ada lagi. Jadi tiap hari dia cemburu lihat tetangganya. Jangan stres, cepet mati saudara. Iya, saya nggak bercanda. Ada penyakit stres. Kalau saudara punya penyakit stres itu ada dia punya tingkatannya. Stres sedikit ya sakit ya. Lebih banyak stres lagi. Dan ada stres yang paling top di bawah, itu udah stres dan berkepanjangan, itu tinggal tunggu mati. Ya, iya, ada cerita di Manado, ini kejadian sungguh. Ya Shan ya, ada orang anaknya meninggal dunia. Terus ibunya apa bapaknya? Ibunya sedih banget, sedih dan dibawa, saking sedih dibawa ke rumah sakit ya. Terus ibunya juga meninggal hari itu juga. Saking sedih, itu sedih yang udah paling top. Jangan mau sedih. Begitu saudara sedih, ya dong dokter, kalau mau sedih gimana dong? Boleh, wajar. Tapi kalau saudara sedih, kita punya Yeshua. Amin. Roh Kudus, hibur akan kita ya Roh Kudus. Aku sedih karena dia adalah sumber sukacita. Roh Kudus kalau menghibur pada saudara, ada ayatnya saya udah nggak tahu di mana. Saudara tuh saking dihibur, dia nggak hibur tanggung-tanggung, dia hibur sampai saudara punya sukacita melimpah. Sehingga belum tepuk tangan. Dengan yang kelimpahan yang keluar dari saudara yang melimpah-limpah ini, saudara sanggup menghibur orang lain. Nah, itu baru tepuk tangan. Itu artinya sampai banget hiburnya. Ya, jadi di sini nggak ada orang boleh stres. Boleh stres, tapi jangan lama-lama. Jangan berendam di dalam kesedihanmu. Ya, yo,
Bapak-bapak, ibu-ibu, sedih keadaan kita begini. Aduh, gak ada orang tolong lagi. Aduh, Tuhan, kenapa dong Tuhan? Jangan saudara. Kalau mau ngomong langsung, Tuhan Roh Kudus, hibur saya ya Roh Kudus. Imankan, imankan, ya. Nah, jadi ini barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara, kalau saudara kepengen tinggi, sudah jangan ambisi macam-macam. Saudara ambisi untuk menjadi rendah hati aja. Saudara punya tugas mau merendahkan diri, nanti tugas Tuhan untuk meninggikan saudara. Tahu-tahu saudara mau rendah hati, tahu-tahu saudara udah di sini. Saudara mau berusaha rendah hati? Mau. Betul? Betul ya, saya percaya saudara selain tahun depan saudara sudah jadi kaya semua. Saudara sudah jadi berpangkat. Saudara sudah jadi yang tinggi-tinggi saya nggak bisa bayangin. Ya, amin? Amin? Dan berikut, lumayan banyak ayatnya. Nah, apa? Nah ini udah. Nah ini saya suka nih ayat ini ya. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda. Di sini ada orang muda? Semua udah laulet ya. Ya, gembalanya laulet sih ya. Jemaatnya pada laulet. Laulet itu apa saudara? Yang sudah tuir-tuir, tua-tua, lansia, nggak apa-apa. Kita lansia juga. Siapa bilang lansia? Apa? Hebatlah kita lansia. Kita lansia yang rendah hati. Kita lansia yang punya Yeshua. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Iya, ya. Nah, kepada dan orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, saudara mesti tunduk sama saya sudah tua. Ya. Benar, saya lebih tua of-nya. Kita lebih tua. Oh ya. Benar itu tunduk sama kita. Nah, jadi dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkan dirimu saja kepada yang lain. Dan rendah hati itu menganggap orang lain lebih penting dari dirinya. Kalau saudara mau naik bus, grup tour, baru mau naik bus, lari-larian kan? Mau cari tempat duduk yang paling depan. Tapi kalau yang orang rendah hati dia jalan pelan-pelan aja. Kasih for aja. Ngerti kasih for? Ya, biar mereka deh cari tempat yang paling bagus. Saya pernah rendah hati. Waktu di Bali saya sekolah ambil anti-aging. Itu kalau kita mau ujian saudara, teman-teman semua udah berkumpul depan pintu ruangan belum terbuka, mereka udah berkumpul. Saya sih tenang-tenang aja, saya paling belakang jalannya. Akhirnya mereka sudah, udah baku janji mau deket-deketan, mau nyontek-nyontekan, udah atur strategi. Saya datang paling akhir. Ya tentu saja tempat yang paling gak enak masih ada toh, yang paling depan sendiri.
Jadi saya kasihan dapat tempat paling depan berhadapan dengan penjaga, dosen penjaga ruangan, berhadapan kasihan. Nggak taunya karena saya rendah hati, Tuhan berkati saya. Amin. Saya bisa lulus. Kenapa saudara? Saya bisa main mata sama pengajar. Dia pas lihat saya, terus dia pura-pura lihat buku, terus dia, oh itu bisa ya atau tidak kan, jawaban ya atau tidak. Nah, dia gini. Itu artinya apa saudara? Ya kan? Jadi ya, mau saya klik dua ya. Kayak gitu-gitu tuh saudara. Itu strateginya. Karena saya rendah hati. Pas hari itu lagi rendah hati. Terakhir datang, duduk paling depan si pengajar. Pengajarnya baik hati. Itu kasih karunia Tuhan mau ngasih tahu saya semuanya saudara. Ya, jangan dilupain ya saudara. Bahaya banget. Jangan diviralkan ya saudara ya. Terus nyontek. Jadi saudara, tunduklah kepada orang tua, dan kamu semuanya rendahkan diri seorang terhadap yang lain, sebab Tuhan menentang orang yang congkak. Benar banget. Menentang. Serem loh saudara. Menentang tuh benar-benar menentang. Saudara bikin ini dibangkalin, saudara kemana dicambukin, saudara begini, apalah pokoknya ditentang Tuhan. Enak nggak? Nggak enak. Sebab itu kita jangan mau tinggi hati. Nanti minggu depan saya ajar lagi tentang kesombongan, tinggi hati, bareng-bareng dah. Rendah hati apa? Ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau terjemahan bahasa Inggris yang saya suka, He added grace unto the humble. Artinya dia menambahkan kasih karunia kepada yang rendah hati. Saudara, kita berada sebagaimana adanya. Itu kasih karunia Tuhan. Amin. Kita diselamatkan kasih karunia Tuhan. Kita boleh kenal Yesus, diselamatkan Yesus. Itu semua kasih karunia. Semua. Jadi kalau dia bisa menambahkan kasih karunia, berarti kasih karunia itu keberadaan kita lah. Saudara pintar, saudara cantik, saudara kaya, saudara miskin, saudara aktif, saudara IQ-nya 200 kayak saudara cum laude, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Pemberian dari Tuhan, tidak ada yang kita bawa sendiri, tapi Tuhan bisa menambahkan kasih karunia pada kita kalau kita rendah hati. Saudara mau ditambah ditambah kasih karunia? Amin. Iya. Dia tambahkan grace. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Anugerah is grace, kasih karunia. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena, ya tanya yang bisa, kebaikanku, bukan karena masih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipakainya, bukan karena
saudara punya suami kayak gini, itu pun kasih karunia Tuhan. Kalau suami saudara punya istri kayak gini, itu pun kasih karunia Tuhan. Amin ya. Berikut ayatnya, atau saudara udah jam berapa Kang ini? Jam berapa? Oh, semua jam 8. Ayo Chan, habis. Oh, ini gejala-gejala kerendah hati. Orang rendah hati tidak melakukan yang tidak sopan. Orang rendah hati itu sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang rendah hati nggak mau egois. Saudara, orang egois itu orang sombong, toksik. Tahu toksik? Toksin itu racun. Orang sombong itu meracuni sekitar dia, karena dia merasa dia paling hebat. Oh, ini ditegur nggak mau. Yo, paling sedang. Dah saudara, jangan. Jadi ya saudara, dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan orang, simpan kesalahan orang lain kan mendendam. Dia tidak pemarah. Tuhan Yesus udah marah kok waktu di bait suci kan? Oh, dia marah. Saudara marah boleh, tapi jangan jadi pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit jangan saudara, jangan jadi pemarah dan selalu sopan. Orang rendah hati itu sopan. Kalau mau masuk, aduh orang Jawa itu terutama ya, sopan-sopan. Mau masuk, suka gitu kan? Saudara, sopan itu penting. Indonesia tuh udah tidak tahu sopan santun, karena di sekolah-sekolah udah nggak diajarin. Saudara, saya mau kasih tahu mengenai sopan santun. Untuk bisa interview Ratu Elizabeth, ini kejadian benar. Dicari apa? Yang suka mewawancara itu namanya? Report. Yang suka mewawancara? Wartawan. Dicari wartawan yang tahu sopan santun, bagaimana menghadap raja, bagaimana sopan, His Excellency. Ya harus tahu membicara bagaimana dengan Ratu Elizabeth. Jadi saudara, pentingnya saudara pelajari tentang kesopanan. Penting, ini sangat penting. Karena itu rendah hati toh. Kalau saudara tidak sopan, orang yang tahu sopan tidak suka sama saudara. Cara pelajari, saya nggak bisa ngajarin, tapi cari tahu semua. Tuh saya kecil, saya sering senang tentang kesopanan. Saya selalu cari di majalah-majalah paling akhir kan, atau di koran-koran, rubrik mengenai kesopanan. Ada penting ya. Jadi saudara mau sopan-sopan. Ada lagi Cak? Sudah habis? Sudah selesai ya. Jadi saudara, ini mengenai rendah hati. Kerendahan hati itu bukan cuma di mulut, harus dengan tindakan. Saudara, saya pas ingat kesaksian dari Pak Pendeta Joel Austin. Dia kalau pulang ke rumah, dia cuci tangan di dapur. Istrinya paling tidak suka dia cuci tangan di dapur, karena dia anggap mengotori semua yang ada di situ kan. Dan dia disuruh cuci tangan di belakang. Tapi dia selalu malas. Jalan berapa menit lagi, dia selalu cuci tangan. Dan itu terjadi tiap kali.
Saudara satu waktu didengar suara, kapan kamu menghargai, merespek istri kamu? Ini hal-hal kecil, saudara. Hal-hal kecil kita nganggap orang lain lebih penting. Orang lain maunya kita cuci tangan di belakang, kita nggak peduli. Saudara, rendah hati adalah identik dengan taat. Rendah hati identik dengan taat. Makanya Yeshua taat sampai kepada Bapa, sampai taat mati di kayu salib. Bahkan ibu dan anak satu sama lain, kita melakukan hal-hal kecil yang merespek keberadaan orang itu. Ada lagi orang bisa bercerai karena apa? Ini sungguh terjadi. Ini suaminya kalau mau tidur nggak mau cuci kaki. Cuman karena gitu tiap malam ribut. Tapi suaminya nggak peduli. Saban hari ribut-ribut karena suami nggak mau cuci kaki. Istri bilang cuci kaki, dia mau bersih. Itu hal kecil yang menghargai kehendak orang lain. Ya, mari kita saling memperhatikan sesama teman-teman kita, saudara seiman di dalam komunitas ini, dan juga tentu aja di luar, pada keluarga saudara, di tempat pekerjaan saudara, ya. Ada orang yang nggak suka orang lain duduk di tempat tidur dia, ada. Dan jangan ada orang biar celah, jangan. Perhatikan, memperhatikan. Demikian